Selamat datang di channel Saluran Gaib. Tempatnya kisah-kisah keramat yang dirahasiakan akan diulas dari narasumber asli. Pada video pertama ini, kami akan menguak misteri Pagebluk atau tragedi yang pernah terjadi di bulan Suro di perkampungan Taman Sari, Yogyakarta. Kami mendapat kiriman cerita dan pengalaman nyata ini dari Mbak Wati, bukan nama asli. Mbak Wati ini dulunya adalah warga kampung Taman. Sampai sekarang, dia bekerja sebagai tukang pijat keliling. Dia hidup selama 20 tahun di kampung Taman bersama mendiang keluarganya. Lalu memutuskan pindah keluar kota setelah menikah dan ikut suaminya. Mbak Wati menuturkan bahwa selama dia tumbuh dewasa di Taman Sari, banyak sekali kejadian mistis yang dia alami dan saksikan. Bahkan juga yang hanya dia dengar. Kami merangkum beberapa kejadian yang sempat dirahasiakan Mbak Wati seumur hidupnya, dan hanya segelintir orang, khususnya hanya warga lokal saja yang mengetahui kejadian-kejadian itu. Taman Sari dibangun pada abad ke-18 oleh Kesultanan Yogyakarta. Bangunan itu ditinggalkan dalam keadaan kosong, tanpa fungsi selama lebih dari 200 tahun. Di siang hari, Taman Sari menjadi tempat wisata yang menyuguhkan jejak sejarah kerajaan. Tapi di malam hari, ia kembali pada hakikatnya sebagai sebuah situs tua yang menyimpan masa lalu, kelam dan penuh rahasia. Dari masa ke masa, kisah-kisah mistis yang meliputi Taman Sari semakin banyak dan berkembang. Tapi hanya sedikit yang diketahui oleh masyarakat luas. Kisah-kisah itu terlupakan, sementara warga terbiasa hidup berdampingan dengan kejanggalan di setiap harinya. Seperti halnya Mbak Wati. Awal mulanya ia merasa takut untuk membagikan apa yang pernah ia alami. Khawatir jika kejadian-kejadian itu dialaminya lagi. Kisah pertama dimulai pada tahun 1975. Aku Wati, gadis berusia 12 tahun. Aku tidak sekolah karena tidak punya biaya, dan kedua orang tuaku hanyalah pedagang di pasar. Ayahku pedagang burung, beliau menggunakan rumah kami sebagai kios kecil-kecilan, sedangkan ibuku menjual sayuran di pasar. Keseharianku membantu ibu berjualan. Aku selalu bangun pagi-pagi sekali untuk menyiapkan sayuran ke keranjang bambu di sepeda ibu. Kegiatan keseharian kami berlangsung wajar seperti biasanya. Walau hasil yang kami dapat belakangan ini menurun drastis, dan itu membuat ibu dan bapak khawatir dengan hari esok, harus memikirkan ulang bagaimana caranya mencari penghasilan tambahan, sedangkan aku tidak punya ijazah, sehingga aku tidak bisa mendapat pekerjaan layak. Para pembeli yang datang sebagian kami kenali, yang tidak lain adalah warga perkampungan kami sendiri, dan sisanya pelanggan kami dari luar perkampungan. Di suatu sore, ketika pasar sudah mulai sepi, dan ibu mulai mengemasi dagangannya kembali, dan hendak pulang, kami kedatangan seorang pembeli, laki-laki. Mungkin usianya sudah menapaki 70 tahun lebih. Meski begitu tubuhnya masih tegap, dia berbicara cukup jelas, dan suaranya pun masih lantang. Kakek itu ramah, pikirku, karena ia selalu tersenyum saat berbicara kepada ibu. Awalnya kakek itu menanyakan di mana rumah kami, dan ibuku menjelaskan bahwa rumah kami tidak jauh dari tempat kami berjualan, masuk ke kampung Taman. Lah, jadi rumah masih mengindung ke dinding Pulau Cemiti, yang di sebelah timur itu ya. Bener mbah, 3 langkah saja sudah sampai ke Pulau Cemati. Pulau Cemeti adalah bangunan bertingkat 2 di Taman Sari. Dahulu kala dipergunakan raja untuk memantau keamanan istana. Dari puncak bangunan itu kita bisa melihat seisi kota Jogja, juga suasana di keraton dengan jelas tanpa penghalang apapun. Kakek itu masih tersenyum. Ia membungkuk untuk melihat-lihat barang dagangan ibu yang masih ditata di meja. "Simbah mau beli apa?" tanya ibu. Kakek menjawab dengan halus.
Kembang. Kok nggak ada kembang? Kembang apa, Mbah? Aku menyahut dengan sopan karena melihat ibu agak kebingungan. Si kakek menutup sebelah wajahnya dengan tangan, seolah tidak ingin ada yang dengar kata-katanya. Ya kembang 7 rupa, mosok kembang yang lain? Kembang sajen? Aku berseru, bukan karena kaget. Tapi aku menyesalkan toko sajian Bu Yuni yang di seberang warung ibuku tutup sejak 4 hari lalu. Ya bener nduk, kembang sajen. Opo yo lupa to kalau Senin udah 1 suruh. Senin, 4 hari lagi pikirku. Dan hari ini Kamis menuju Jumat. Walah, gak mungkin lupa tembah. Ibuku menyahut dengan ramah. Kalau Simbah butuh perlengkapan sajen, itu warung Nyishuni jual segala jenis sajen. Tutupnya jam 3 sore. Kakek itu tampak mempertimbangkan sesuatu. Sementara hari makin gelap. Ia mengangguk sendiri seperti orang yang baru memahami apa yang ia yakini benar. Lalu tersenyum lagi. Saya sudah 2 kali ke toko itu. Tangan sang kakek menunjuk papan toko bertuliskan Warung Sajen Nyi Yuni. Tapi selalu tutup. Kalau saya datang ke sana besok belum tentu sudah buka. Gimana kalau... Ia terdiam, berpikir. Gimana kalau saya beri uang sekarang? Lalu jenengan buatkan sajian yang saya mau. Aku dan ibu saling memandang, mempertimbangkan tawaran kakek tua yang tersenyum lebar kepada kami. Gimana, Bu? Tanya si kakek setelah melangkah lebih dekat. Entah karena pandanganku yang kabur atau bagaimana, menurutku wajah kakek itu sangat putih, hampir seputih kapas. Atau faktor itu disebabkan karena usia, atau ia menderita penyakit tertentu. Ngapunten nggih, Mbah. Saya nggak tahu menau tentang sajen, kata ibu. Tapi pria tua itu tetap memaksa. Ia mengeluarkan segepok uang yang menurut kami banyak sekali. Tidak wajar untuk harga sepaket sajen. Saya butuh sajen kembang 7 rupa dan ayam cemani jantan yang masih muda. Saya hanya tinggal bersama istri saya. Kami berdua tidak punya waktu untuk menyiapkan tetek bengek sajen segala macam. Jadi butuh orang untuk membantu. Kalau boleh tahu, mau buat apa, Mbah, sajennya? Tanyaku. Kakek tidak menjawab. Barangkali ibu cuma basa-basi, karena sudah jelas kalau minggu adalah malam 1 suruh. Kami tidak sempat lagi bertanya, apakah pria sepuh itu memiliki anak atau cucu, atau keluarga lain yang sekiranya masih muda. Yang aku perhatikan hanya ibu. Bagaimana raut wajah ibu yang berseri-seri ketika memandangi uang segepok di tangannya, yang tebalnya bisa diperkirakan 1 jengkal. Baik, kalau begitu, Mbah, akan saya buatkan sajennya, kata ibu. Sesajen di lingkungan kami yang dekat dengan keraton bukan hal yang asing. Toh banyak juga toko-toko sajen di luar pasar. Orang-orang membeli sajen untuk keperluan upacara adat, kecil maupun besar. Dan di hari besar tertentu, seperti suro, sajen yang dibutuhkan mencakup bahan-bahan dari yang paling mudah dicari sampai yang paling sulit. Sang kakek menunjukkan senyum kecil, terlihat terburu-buru sekarang. Dan seperti orang kebingungan, ia merogoh saku ke meja putihnya, lalu mengeluarkan amplop yang terlipat dari sana, yang ia berikan ke ibuku. Catatan penting untuk sajian itu, ujar sang kakek. Dibuka nanti saja kalau sudah sampai rumah. Ibu mengangguk, antara takut dan bingung. Ia sempat bersalaman dengan kakek sebelum kakek berpamitan dan pergi. Baru setelah itu kami sadar kalau matahari sudah terbenam. Semua pedagang tidak lagi terlihat. Tidak ada seorang pun di pasar. Gelap gulita. Loh, Bu. Aku berseru sambil mengguncang pundak ibu. Tahu-tahu kok udah malam ya, Bu. Ibu pun tergeragap sejadi-jadinya. Tanpa berucap sesuatu, ibu mengemasi barang-barang. Ayo pulang, bisik ibu sambil menarikku mendekat ke sepeda. Ini malam Jumat. Di perjalanan pulang,
Aku dan ibu tidak banyak bicara. Kami masih syok mendapatkan uang sebanyak itu. Bagaimana tidak, baru semalam kami bersama Bapak membahas biaya untuk perbaikan atap rumah yang rusak dan sudah terlalu tua, agar kami tidak usah repot lagi mengatasi atap bocor pada saat hujan dan supaya pembeli dagangan Bapak tidak terganggu. Sesampainya di rumah, kami menceritakan kejadian tadi kepada Bapak. Mulanya Bapak kaget, tapi kemudian Bapak mengucap syukur. Besok, Bapak panggil Kaswo buat betulkan atap, ujar Bapak. Ibu tadi nggak sempat nanya si Mbah Kakung rumahnya di mana? Orang mana? Belum sempat, Pak. Tapi si Mbah pesan, kalau disuruh buka surat ini pas sampai di rumah. Aku hampir lupa pada surat itu. Ibu membuka amplop tersebut, mengeluarkan secarik kertas. Bapak terkejut saat menyadari bahwa surat itu ditulis menggunakan aksara Jawa. Apa ini, Pak? Kok isinya aksara Jawa? Coba aku baca. Bapak menarik kertas itu dari tangan ibu, kemudian dengan kemampuan seadanya berusaha mengeja, kata demi kata, yang ditulis dengan tinta hitam. Tulisan yang menurut Bapak sangat rapi, bagus, dan terpelajar. Sajen ini tempatnya di Taman Sari, ucap Bapak perlahan-lahan. Sumur Gemuling, Padusan Putri, Gerbang Carik, disebar rata di malam satu suro. 1 ekor ayam cemani diletakkan di Pulau Cemeti atas. Apa sajen ini ada hubungannya dengan satu suro ya, Pak? Tanya ibu dengan khawatir. Bisa jadi, saut Bapak, kebingungan. Tapi rasanya kok aneh ya, Bu? Aku pun sebenarnya merasakan sesuatu yang janggal. Kakek itu memesan sajen kepada ibu, lalu menyuruh kami meletakkan sajennya ke seluruh penjuru Taman Sari. Apa kepentingannya dengan Taman Sari, sedangkan dia bukan penduduk Taman Sari? Kalau dilihat dari tinta tulisannya, Bapak memberi pendapat. Bisa jadi kakek tua itu berasal dari keluarga kaya, Bu. Coba ibu lihat lagi. Cara dia menulis saja terpelajar sekali. Apa mungkin kakek itu dari keluarga bangsawan, Pak? Bapak menggeleng, masih merasa bingung. Kalau benar keluarga bangsawan, kenapa dia tidak mengutus orang kepercayaan saja? Bapak meletakkan tumpukan uang pemberian si kakek ke atas meja. Kami bersama-sama memandangi uang itu sambil memikirkan berbagai kemungkinan. Sempat terlintas di benakku kalau ini adalah jebakan, dan kakek itu sebenarnya menanam niat jahat terhadap kami. Namun, jika benar begitu, motif apa yang menyebabkan si kakek melakukan hal tersebut kepada kami yang bukan siapa-siapa ini? Bapak seperti mendapatkan sesuatu dari pemikirannya. Ia membolak-balik surat itu, mencermati sekali lagi kalau ada yang terlewatkan. Tiba-tiba ia terkesiap, membuat gerakan terkejut. Kedua matanya mengerjap cepat. Kertasnya bau wangi, tadi tidak seperti ini. Ibu turut melakukan hal yang sama seperti Bapak. Membolak-balik surat itu, mengamati dengan seksama. Lalu aku mengambil giliran, dan benar, aromanya wangi. Bisa kusimpulkan, wewangian ini mirip aroma kembang kenanga, melati, kamboja, yang bercampur aduk. Bulu kuduku berdiri. Desir darah di kepalaku kurasakan begitu cepat. Bagaimana kalau aku batalkan saja pesanan sajennya, Pak? Ujar ibu. Ekspresinya tegang bukan main. Jangan, Bu, sergah Bapak. Jangan berprasangka buruk dulu. Mungkin dari tadi kertas ini memang aromanya wangi, tapi kita tidak menyadarinya. Kakek sudah memberi banyak uang. Kita harus menyelesaikan amanah beliau dengan penuh tanggung jawab. Lagi pula, apa susahnya mencari bahan perlengkapan sajen dan meletakkan sajennya ke tempat-tempat yang diinginkan kakek? Ibu dan aku hanya diam. Belum punya gagasan lain untuk membantah. Nanti aku saja yang cari bahan-bahannya, Bapak mengusulkan. Kalau ayam cemani, si hitam itu sudah siap disembelih. Lebih baik jangan kita pakai dulu uangnya, Pak.
ujar ibu dengan nada cemas. Maksudnya, jangan kita pakai untuk kepentingan kita dulu sebelum semua pesanan kakek beres. Iya, Bu. Begitu lebih bagus. Si Hitam adalah nama ayam dagangan Bapak yang diberi harga lumayan mahal karena kualitas bulunya yang bagus dan pigmen hitam di kulitnya yang sangat kuat. Ayam cemani berkualitas tinggi yang hanya dilirik orang-orang berduit. Keesokan harinya, Bapak berangkat mencari perlengkapan sajen. Pukul 7 pagi setelah sarapan. Seperti biasanya, aku ke pasar bersama ibu. Sesampainya di pasar, aku menyadari tokonya Yuni masih tutup. Benar juga dugaan pria tua itu. Seolah ia sudah mengetahuinya terlebih dahulu. Belum buka juga warungnya Mbok Yuni. Ibu berkata padaku sambil mengeluarkan tomat dari keranjang. Pantas saja, Bu. Simbah pesan sajen ke ibu. Heh, maksudmu apa? Sanggah ibu. Kamu pikir Simbah tahu? Cuma kebetulan saja. Sudah, jangan mikir aneh-aneh. Kulihat Bu Marni baru datang. Ia adalah pedagang ayam. Membuka lapak di sebelah lapak ibu. Tidak terlalu jauh, teman ibu mengobrol dan ngerumpi. Tumben telat datang. Ibu menyapa Bu Marni yang sedang mengangkat keranjang besar berisi ayam dari sepeda motor. Keraton banyak acara, macet di alun-alun, jawab Mbok Marni. Para abdi istana sedang menyebar sajen. Seketika aku teringat pada si kakek. Walau sebenarnya itu informasi yang wajar, mengingat sajen yang disebar selama bulan Suro adalah ritual yang pasti dilakukan oleh kerajaan. Sebagian masyarakat yang punya kaitan dengan kerajaan, atau yang hanya melakukan ritual penghormatan bumi, biasanya juga mengadakan upacara penyebaran sesajen secara individu. Lalu si kakek masuk ke golongan yang mana? Ibu lanjut, mengobrol bersama Mbok Marni. Sementara aku mengerjakan tugas mengguntingi daun sawi yang busuk. Aku mendengarkan obrolan mereka seperti biasanya. Hari ini sangat banyak pembeli, tidak seperti kemarin. Karena pembeli terus berdatangan hingga pukul 1 siang, ibu memutuskan untuk berjualan hingga sore hari. Pada pukul 2 Bapak datang. Ia memberi kabar kepada kami kalau bunga 7 rupa sudah Bapak pesan dari salah seorang temannya. Tinggal ayamnya saja, kata Bapak. Belum disembelih. Pesanan sajen bunganya selesai hari Minggu besok. Kalau begitu, menyembelih ayamnya sekalian waktu 1 Suro saja, Pak. Biar ayamnya tidak bau. Mbok Marni melirik ke arah kami, lalu memutar badannya. Kok ada ayam sama sajen? Maunya upacara juga? Sekali-sekali, Mbok, dusta ibu. Memangnya mau diletakkan di mana sajennya? Di Taman Sari, masa di rumah? Tapi hati-hati loh Bu Retno, kata Mbok Marni dengan suara lirih. Hati-hati kenapa? Sahut ibu serius. Bapak dan aku ikut mendengarkan. Ya hati-hati. Ada banyak raja jin di Taman Sari katanya. Kerajaan jin di sini nggak cuma satu. Nanti takutnya pada rebutan. Yang benar Bu Marni, niat kita kan baik, kata Bapak. Iya tahu. Saya tanya sekarang, buat sajennya berapa paket? Kalau cuma 1 ya mendingan nggak usah. Bapak menatap kami, alisnya berkerut. Seakan ia menyuruh kami untuk mengabaikan ucapan Mbok Marni. Saya kan orang sini, Mbok Marni melanjutkan. Dari zaman Sri Sultan VIII, orang-orang yang mempersembahkan sajen ke Taman Sari pada saat Suro, kalau nenggak abdi dalem, ya para kiai abangan. Sepertinya percakapan kami menarik minat Pak Joko, pedagang wajik yang berlapak di belakang Mbok Marni. Karena tahu-tahu ia menyahut, mereka, para jin itu, sukanya menyamar. Kami langsung terperangah mendengarnya. Ibu dan Bapak mematung di tempat. Aku merasakan jantungku berdegup keras sekali. Di zaman simbahku dulu, Pak Joko melanjutkan. Di pasar ini juga ada seorang juragan kembang, namanya Kiayat. Dia mendapat pesanan sajen banyak sekali dari orang misterius. Dapat bayaran besar. Persis menjelang 1 Suro kejadiannya.
Yang memesan sajian itu ternyata adalah salah satu prajurit dari kerajaan jin. Terus, kelanjutannya gimana, Pak? Tanya Mbok Marni penasaran. Sajiannya dibuatkan sesuai permintaan. Tapi kata dukun-dukun sakti yang tahu kasus ini, para raja jin di Pulau Cemeti itu. Pak Joko menunjuk puncak bangunan batu tinggi di sebelah timur pasar. Mintanya tumbal nyawa. Ki Yayat bersama anak dan istrinya ditemukan tewas di rumah mereka keesokan harinya. Mati kaku. Dan pada hari yang sama seluruh kampung Taman mengalami wabah penyakit mengerikan. Sebagian besar warga tidak selamat nyawanya. Aku, ibu, dan bapak tidak punya kuasa apa-apa untuk menanggapi cerita Pak Joko. Meski kami tidak tahu kenyataan sebenarnya, kami perlu merasa curiga. Kok ngeri ya Pak ceritanya? Aku malah belum pernah dengar. Cuma dikit yang tahu Bu Marni. Hanya orang asli Taman Sari yang tahu. Kamu bukan orang asli sini kan? Katanya sih. Ki Yayat dulu juragannya keluarga Nyai Yuni. Orang zaman dulu mengenal mereka sebagai saudagar kaya. Mereka punya kebun tembakau di Dieng. Yang mengelola usaha mereka sekarang keluarga Nyai Yuni. Oh, jadi Nyai Yuni dulu bekerja di keluarga mereka? Saut Mbok Warni. Iya, dulu nenek si Yuni itu jadi pembantu keluarga mereka. Masa? Ya nggak sadar kalau tokonya Yuni selalu tutup kalau mendekati Suro. Oh, jadi alasannya itu ya Pak. Kenapa tokonya selalu tutup menjelang Suro? Seru Mbok Marni heboh. Aku kira mereka sedang punya hajatan. Ya pasti itu alasannya. Mereka tidak ingin didatangi lelembut seperti keluarga Ki Yayat. Bapak menghampiri kami dengan tergesa-gesa. Wajahnya pucat, menyiratkan ketakutan. Beruntung pada saat itu Bu Marni kedatangan pembeli sehingga percakapan terhenti. Pak, bisik ibu, jangan-jangan simbah yang pesan sajian ini juga makhluk halus? Kita tidak tahu kebenaran cerita tentang Nyai Yuni, kata bapak pelan. Jangan menuduh aneh-aneh dulu. Bagaimana kalau sebaliknya, kakek itu manusia sungguhan dan sedang butuh bantuan? Pendapat bapak tidak ada salahnya. Itu benar. Tapi, aku sendiri mendapat perasaan yang agak buruk. Bapak berpamitan pulang setengah jam kemudian. Pukul 3 sore, ibu mulai memberesi dagangan. Sementara itu, Mbok Marni pulang terlebih dahulu karena dagangannya sudah habis. Disusul Pak Joko. Lagi-lagi ibu pulang pada saat pasar sudah sepi. Kira-kira hanya tersisa 4 pedagang. Itu pun jarak masing-masingnya cukup jauh, dan kami tidak saling mengenal dengan akrab. Permisi. Terdengar suara serak seorang perempuan tua ketika aku memasukkan kentang ke dalam karung. Silakan, Mbah. Ibu menyahut dengan ramah. Mau beli apa? Perempuan itu usianya mungkin hampir sama seperti si kakek. Ia memakai kebaya putih yang bagus sekali. Rambutnya digulung. Membawa tas kulit hitam yang ditenteng di tangannya. Entah parfum apa yang ia semprotkan ke tubuhnya. Aromanya khas orang-orang terhormat. Saya tidak ingin membeli apa-apa. Nenek berkata tanpa senyum. Terdengar buru-buru. Hanya ingin tahu, apakah benar suami saya kemarin datang memesan sesajen? Ibu terkesiap. Tidak ada kata yang keluar dari mulutnya, kecuali hanya mengangguk. Aku sebenarnya ingin memastikan, apakah orang-orang yang lewat di depan lapak ibu melihat perempuan tua ini atau tidak. Aku menunggu seseorang datang untuk menjawab teka-teki itu. Suami saya memberi surat benar begitu. Nenek bertanya lagi dengan nada serius. Benar, Mbah, jawab ibu. Tak disangka-sangka, wanita tua itu mengambil surat baru dari dalam tasnya, yang ia serahkan pada ibu. Saya minta, pahami isi surat itu. Tidak perlu takut. Nenek tidak menyarankan agar surat itu dibaca di rumah, seperti yang dilakukan suaminya. Ia justru menyuruh ibu untuk membaca surat itu sekarang, namun tidak boleh bersuara. Ibu menurutinya. Aku menepi ke sisi ibu dan ikut membaca. Kali ini, tulisannya bukan Hana Caraka,
tapi bahasa Indonesia. Begini isinya. Jika di suatu malam nanti ada 2 orang yang menyebut kata-kata bungkus gudik sambil berjalan, maka ikutilah mereka dan hentikan ucapan mereka dengan kata gudik. Apa maksudnya, Mbah? Tanya ibu. Kedua tangannya gemetaran. Sudah, nurut saja, kata nenek. Tidak perlu curiga padaku. Pokoknya buat orang-orang itu berhenti bicara tepat pada kata gudik. Aku datang untuk membantu. Aku manusia, bukan hantu. Itu, lihat supirku. Ia menuding ke arah pagar. Di sana berdiri seorang pria muda berpakaian rapi, menunggu dengan kedua tangan bersedekap. Penampilannya terlihat seperti tentara. Sajen tetap dibuatkan, lakukan sesuai perintah suami saya. Jangan sampai terlambat menyediakan sajennya. Jam 12 malam di hari Minggu, sajen sudah harus diletakkan di tempat-tempat yang sudah diberitahu oleh suamiku. Kukira Simbah Putri akan berpamitan, tapi ternyata ia mengeluarkan segebok uang. Jumlahnya mungkin sama banyaknya dengan yang telah diberikan suaminya. Ini dibawa saja, kata Simbah, meletakkan tumpukan uang itu ke meja. Jangan menolak rezeki. Itu upah yang pantas untuk membayar tugas yang berat. Saya percayakan semua pada kalian. Kecurigaan aku terjawab, sebab ketika si nenek berpamitan, seorang pembeli datang ke lapak ibu, dan ia melihat keberadaan si nenek, sempat tersenyum untuk membalas anggukan kepala nenek. Ibu menyimpan uang itu ke dalam keranjang, melayani pembeli tersebut, lalu pulang. Tidak seperti ketika kedatangan kakek, waktu tidak terasa berlalu dengan cepat. Aku masih mengingat jam kedatangan perempuan tua itu. Dan kami pulang tepat 40 menit kemudian, hari masih terang. Sesampainya di rumah, kami menceritakan semua kejadian tadi pada Bapak. Bapak tidak lagi merasa senang dan gembira mendapat tambahan uang sebanyak itu, alih-alih memperlihatkan kepada kami 6 bangkai ayam dan 4 bangkai burung di dalam kandang, termasuk si hitam. Ada Pak Parman duduk di dekat meja. Raut wajah Pak Parman dan Bapak kacau bukan main. Ini aneh, Bu, Bapak berseru. Bukan, cuma ayam-ayamku saja. Punya Pak Parman juga pada mati. Waktu matinya bersamaan, Pak Parman menyambung. 1 jam lalu. Saya langsung datang kemari untuk memastikan. Ternyata Pak Wadi dan Pak Sunarto mengalami hal yang sama. Itu berarti seluruh pedagang unggas di pasar ini juga mengalami hal yang sama, kata Bapak. Ibu dan aku termenung. Kami kemudian duduk di sebelah Pak Parman, berpikir tentang penyebab semua ini. Mungkin penunggu Taman Sari mengambil tumbal. Tiba-tiba Pak Parman mengutarakan pendapatnya. Dan itu mengejutkan kami semua. Suro tahun kemarin tidak seperti ini kok, Parman, saut Bapak. Kamu tidak lahir dan dibesarkan di Taman Sari, meskipun orang tuamu berasal dari sini. Jadi wajar kamu tidak tahu bagaimana Taman Sari yang sesungguhnya. Kalau kata simbahku, dulu pernah ada bencana berdarah tahun 40-an. Bapak mencoba mengingatnya, lalu menggeleng. Simbah-simbahku tidak pernah cerita. Almarhum Bapak juga tidak pernah. Pak Parman tiba-tiba terlihat sedih. Aku menangkap ketegangan sekaligus ketakutan di kedua matanya. Jangan sampai itu terjadi lagi. Pak Parman melanjutkan. Dulu, bukan hewan peliharaan yang mati, tapi manusia. Lalu, apakah ada cara untuk menghentikannya, Pak? Aku bertanya dengan suara gemetaran. Dulu, kabarnya karena yang diserahi tugas untuk memberi sajen orangnya tidak jujur. Jelas Pak Parman. Pelakunya adalah kerabat Nyai Yuni. Si pelaku ini adalah juragan mereka. Saya lupa namanya. Kiayat bukan? Tanyaku. Nah, sepertinya itu namanya. Jawab Pak Parman. Tahu dari mana? Dari Pak Joko, yang jualan wajik. Pak Parman menyalakan rokok. Bapak diberi 1, dan ia mulai bercerita. Kami semua menyimak. Awalnya,
Pak Yayat didatangi orang sepuh. Pesan sesajen kembang 7 rupa, sebanyak 7 perangkat, atau 7 paket lengkap, untuk diletakkan di 7 penjuru Taman Sari, sekaligus ayam cemani 7 ekor. Tapi, Pak Yayat hanya menyediakan 1 paket sajen, uangnya dikorupsi. Kabarnya, uang yang sudah diberikan kepadanya itu sangat amat banyak, bisa untuk beli mobil. Tapi malah digunakan Pak Yayat untuk judi, mabuk, dan main perempuan. Akibatnya ya begitu. Bukan cuma dia sekeluarga yang kualat, tapi seluruh warga kampung. Itu ceritanya yang asli, tapi yang diketahui orang-orang sampai sekarang. Para jin penguasa Taman Sari yang cari gara-gara duluan, padahal Pak Yayat dulu yang cari perkara. Aku boleh tanya, Man? Ujar bapak dengan suara sangat pelan. Aku dan ibu tidak bisa berkata apa-apa lagi karena sangat ketakutan. Boleh, Wan. Mau tanya apa? Kamu dikasih tahu si mbahmu tidak? Seperti apa orang yang memesan sesajen ke Pak Yayat? Yang memesan adalah jin, bukan manusia. Dia menyerupai manusia. Laki-laki, sudah tua. Dan kata dukun-dukun maupun kiai yang dipanggil ke sini. Dia adalah jin dari kerajaan Laut Selatan, utusan Ratu Kidul. Dia diutus untuk menyelamatkan kampung ini dari murka para penunggu Taman Sari. Terus, kenapa bukan jin itu sendiri yang memberi sajen ke para penunggu? Tanya bapak. Lah, kok malah jinnya? Sahut Pak Parman. Orang urusannya penunggu itu sama manusia yang menempati wilayah kekuasaan mereka kok. Percaya nggak percaya ya, Wan? Tapi kalau aku percaya, soalnya adiknya simbahku dulu tidak selamat karena bencana berdarah ini. Mati mendadak, kaku, kayak ayam-ayamku. Bapak bangkit, berdiri dari kursi, berjalan mondar-mandir, benar-benar terlihat cemas. Bapak sempat menghidupkan lampu. Aku dan ibu tidak sadar kalau sudah pukul 7 malam. Akhirnya bapak menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Pak Parman, dan juga menunjukkan kepadanya surat-surat itu. Sontak Pak Parman terdiam. Wajahnya berubah menjadi sangat pucat. Kedua kakinya kulihat gemetaran. Bapak meletakkan 2 tumpuk uang ke meja sebagai bukti agar Pak Parman semakin yakin dengan ceritanya. Terus gimana ini, Wan? Kata Pak Parman panik setelah mendengar cerita Bapak. Kamu sudah siapkan semua permintaan mereka? Sudah. Besok paling lambat, sebelum jam 12 malam, semua sudah harus siap. Tapi, kenapa kok kami cuma diminta membuatkan sepaket sajen ya? Kenapa tidak 7 paket? Kalau itu aku tidak tahu alasannya kenapa, ucap Pak Parman. Atau mungkin 6 sisanya sudah disiapkan oleh orang lain, Pak. Ibu menyahut dengan kikuk. Orang lain yang mungkin diberi tugas seperti kita. Nah, bisa jadi. Kita tidak tahu apa saja yang sudah terjadi dalam rentan waktu 30 tahun sejak musibah mengerikan itu melanda kampung taman ini. Beruntung uangnya belum kita pakai untuk macam-macam ya, Pak. Ujar ibu sambil menangis. Aku memeluk ibu, menenangkannya. Aku bersedia membantu. Pak Parman tahu-tahu berkata dengan keras. Besok aku bantu kamu untuk menyiapkan semuanya, Wan. Kalau perlu, aku ikut membagikan sesajen ke tempat-tempat yang diminta jin itu. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu, disusul suara lembut seorang laki-laki. Bapak menghampirinya. Ternyata seorang laki-laki berpakaian yang menurutku terlalu tradisional. Di sebelahnya berdiri seorang pria dengan pakaian yang bergaya sama, mengenakan belangkon di kepala. Cari siapa ya? Tanya bapak dengan sopan pada lelaki itu. Benar ini kediaman Bapak Wanto dan Ibu Retno. Aku, Ibu, dan Pak Parman menyusul bapak, berdiri di belakangnya. Menurutku, lelaki itu sangat misterius, pucat. Tapi badannya tinggi, tegap, kulitnya kuning langsat. Aromanya juga sangat harum. Penampilannya seperti orang-orang keraton zaman dahulu. Nama saya Haryo. Lelaki itu memperkenalkan diri, menjabat tangan bapak dan ibu dengan sopan.
Beliau teman saya. Harmo, pria itu menyalami Bapak, Ibu, dan Pak Parman. Kebetulan, kami juga penduduk Taman Sari, ujar Haryo ramah. Masa sih? Kok aku nggak pernah lihat? Saut Pak Parman. Itu tidak penting dibicarakan. Nanti kalian tahu sendiri. Jadi kami juga diberi tugas oleh Kiai Janur. Kiai Janur? Gumam ibu yang mendadak teringat pada kakek. Laki-laki sepuh, rambutnya putih, orangnya ramah dan murah senyum. Benar. Kami ditugaskan Kiai Janur untuk menggelar wayang di Taman Sari besok. Dari pukul 7 malam sampai selesai. Kalau tidak, bakalan terjadi hal-hal yang buruk. Wayang? Ulang Bapak. Hal buruk? Maksudnya? Kalau tidak bakalan ada hal buruk, ujar Haryo. Maka, pagelaran wayangnya bisa sampai selesai. Sampai pukul 3 dini hari. Saya dalangnya. Harmo menyala. Keraton yang ada di sana. Ia menuding ke arah bangunan Taman Sari. Meminta banyak syarat untuk keselamatan warga kampung Taman. Seluruh warga, tanpa sisa. Kami datang kemari untuk memberitahu, kata Haryo. Untuk penyerahan sesajennya, lebih bagus dilaksanakan mulai pukul 6 sore. Dan saya peringatkan, jangan takut. Jangan sekali-kali merasa takut. Bahkan pada apa yang akan kalian lihat nanti. Itu agar kita semua selamat. Butuh waktu agak lama untuk kami semua mencerna penjelasan Haryo yang di luar nalar. Kenapa tiba-tiba diadakan pagelaran wayang? Kenapa secepat itu? Dan siapa mereka sebenarnya? Apakah pagelaran wayangnya dari lembaga tertentu? Tanya Bapak, menyuarakan kegelisahannya. Sudah mendapat izin kelurahan dan lain-lain. Kami berbeda. Hanya itu jawaban Haryo. Dan seketika Bapak terdiam. Aku, terutama, tidak memahami maksudnya. Kami hanya mendapat mandat dari Ki Janur. Pada akhirnya kalian semua akan tahu. Lalu Harmo menyambung. Satu pesan lagi sebelum kami pulang. Jangan terlambat. Apalagi menyalahi aturan, karena imbasnya kita yang akan merasakan. Kita semua. Kepergian mereka diiringi aroma wangi bunga-bunga yang semerbak bercampur kemenyan. Aku merasakan sekujur tubuhku merinding. Bapak tidak bergerak. Pak Parman terperangah. Ibu menangis sesenggukan. Kami semua jelas melihat kedua pria itu menghilang di dalam semacam asap yang tiba-tiba tercipta di sebuah jalan sempit menuju bangunan tinggi di Taman Sari. Keesokan harinya, kami sekeluarga dikejutkan dengan fenomena mengerikan yang terjadi di pasar. Banyak sekali binatang peliharaan yang mati tiba-tiba. Bukan hanya ayam dan burung dagangan, tapi juga kucing, anjing, dan hewan-hewan lainnya. Warga pasar dan kampung Taman Gusar bukan main. Mereka baru menyadari kalau musibah yang datang ini berhubungan dengan satu suro. Pak Parman memberitahu kami kalau ia dan rekan-rekannya yang lain memilih untuk tidak berjualan. Dan dari inisiatif Ketua RW Kampung Taman, aturan untuk tidak keluar rumah mulai pukul 3 sore diberlakukan dan semua kegiatan di pasar harus dihentikan. Beruntungnya, Bapak dan Ibu dari awal telah memutuskan libur berjualan untuk menyiapkan sesajen. Bapak membeli ayam cemani di pasar lain pagi tadi dan mengambil pesanan kembang. Mereka berdua bekerja dalam ketakutan sampai semua sesajen selesai dibuatkan dan ayam cemaninya disembelih. Pada pukul 2 siang, aku melihat jelas dari pintu rumahku bangkai-bangkai binatang yang bertebaran di jalanan bertambah banyak jumlahnya. Sementara itu orang-orang berlalu lalang dalam keheningan. Tidak ada yang berbicara. Aku memandangi jalanan cukup lama, sampai tiba-tiba aku terkejut sewaktu seekor kuda yang ditunggangi oleh seorang lelaki berpakaian Jawa melintas tepat di hadapanku. Aku berteriak memanggil Bapak dan Ibu.
Mereka datang tak lama kemudian dan menyaksikan apa yang aku lihat. Kuda itu dibawa oleh penunggangnya memasuki sebuah jalur setapak. Tempat di mana dua orang pria misterius yang bertamu semalam menghilang. Bapak berkata, sepertinya para makhluk halus mulai menampakkan diri mereka. Tak lama dari ucapan Bapak, kami mendengar jeritan seorang wanita. Arahnya dari rumah Bu Rani. Disusul jeritan-jeritan lain yang menyebabkan kegaduhan besar secara serempak. Beberapa orang berlari ketakutan tanpa bersuara, melewati rumah kami. Jerit-jerit pilu itu kemudian menyebar ke seluruh perkampungan dalam waktu singkat. Sebelum aku, ibu, dan bapak menutup pintu, seorang penunggang kuda lainnya datang, membawa tombak. Wajahnya tidak terlihat di bawah panji baja, kecuali hanya mulut yang meringis dan memperlihatkan gigi-gigi tajam. Ia berbeda dari penunggang sebelumnya. Kami bisa melihat kulitnya begitu tipis, sangat pucat dan nyaris kebiruan. Bapak menutup pintu, dan rupanya penunggang-penunggang kuda masih terus berdatangan. Penampilan mereka nyaris sama. Apa yang terlihat pada diri mereka mengingatkan kami pada para prajurit kerajaan Jawa di masa lampau. Beriringan dengan itu, jeritan orang-orang yang ketakutan mendadak senyap. Keheningan yang mematikan menyergap seluruh Taman Sari. Bahkan kami sekeluarga tidak mendengar satupun suara kendaraan yang melintas di jalan raya. Kami duduk di kursi, saling menatap dalam perasaan yang tak tergambarkan. Bapak memulai pembicaraan. Sudah jam 3:30, kata Bapak. Haryo semalam berpesan, kalau kita harus mulai menyerahkan sesajen jam 6 sore. Pak Parman kok belum datang ya? Tanya ibu gelisah. Ditunggu saja dulu, jawab Bapak. Kalau sampai jam 6 belum datang, ditinggal saja. Barangkali dia juga takut mau keluar rumah. Percakapan kami terhenti ketika kami mendengar bunyi derak kereta kuda melintas di depan rumah. Sepertinya tidak hanya satu kereta, entah berapa jumlahnya. Yang jelas, bunyi itu bersambungan dan terus berlanjut hingga 20 menit ke depan. Di kejauhan, mungkin dari arah Pulau Cemeti, terdengar denting-denting gamelan yang ditabuh. Aku mengikuti Bapak berjalan menuju jendela, lalu melihat kenyataan yang terjadi di luar, dan benar, kereta-kereta kuda emas dan megah yang besarnya melebihi mobil. Tapi kereta-kereta itu tidak menyentuh benda-benda di sekitarnya, terus berdatangan, tanpa henti. Di antara kereta-kereta itu, tampak berdatangan lagi penunggang kuda. Mereka menatap lurus ke depan dengan bahasa tubuh yang dingin dan kaku. Bapak gemetaran. Begitu juga aku, sementara ibu tidak berani melihat keluar, masih diam di tempat duduknya. Jangan-jangan mereka datang dari Laut Selatan. Gumam Bapak masih menatap keluar jendela, menyaksikan para makhluk halus yang terus berdatangan. Atau mungkin Bapak berkata lagi, mereka datang untuk menonton wayang di Taman Sari nanti malam. Ketika sore mulai beranjak ke senja, jumlah kereta yang melintasi jalur-jalur di pasar ini tidak terhitung. Begitu juga dengan para penunggang kuda. Sesaat kemudian, terlihat para pejalan kaki yang terdiri dari beragam usia, termasuk anak-anak, dengan pakaian Jawa kuno, melintas di jalan sempit warga kampung Taman. Aku nyaris menjerit melihat kedatangan mereka. Bagaimana tidak, wajah mereka seperti mayat, pucat sekali, berkulit seputih kapas, mirip warna kulit si kakek. Makin lama jumlah mereka semakin banyak, dan membeludak sewaktu hari mulai gelap. Beramai-ramai mereka berjalan sambil mengangkat lampu minyak dengan api redup di tangan. Tapi tidak satu pun yang berbicara sejak tadi. Sudah hampir jam 6, Bapak berkata pada ibu, aku harus berangkat sekarang. Tapi Pak, saut ibu, bagaimana caranya kita menemukan dua orang yang dimaksud nenek itu? Bapak menatap ibu, terlihat kaget sekaligus kebingungan,
lalu menjawab, siapa saja yang bertemu dengan mereka, buat mereka berhenti pada kata gudik. Aku masih belum mengerti tentang itu, bungkus dan gudik. Dan kenapa harus dihentikan pada kata gudik? Apakah itu jebakan yang akan merugikan kami? Sebenarnya aku tidak tega membiarkan Bapak berangkat seorang diri, sementara para hantu telah memenuhi perkampungan ini. Bapak mulai bersiap, menyusun sesajen di atas tampah, lalu memasukkan semuanya ke dalam keranjang bambu. Tiba-tiba, terdengar ketukan lirih di pintu, disusul suara Pak Parman. Bapak membuka pintunya, dan tampak sosok Pak Parman yang pucat dan ketakutan. Ia langsung masuk. Maaf kalau terlambat datang, ujar Pak Parman. Kamu juga lihat hantu-hantu di jalan itu? Sambar Bapak. Pak Parman mengangguk. Wajahnya penuh keringat. Aku tidak hanya melihat mereka, kata Pak Parman. Aku berjalan di antara mereka. Mau tidak mau aku harus melakukan itu. Tapi Wan, waktu aku tanya istri dan anakku, mereka ternyata tidak melihat hantu-hantu itu. Mereka hanya mendengar suaranya saja. Sepertinya, cuma kita yang ada di sini yang melihat mereka, Wan. Apakah istri dan anakmu mendengar suara kereta kuda juga? Benar, dan suara gamelan. Para makhluk halus yang datang ini berasal dari Laut Selatan, mereka tidak jahat. Aku, Ibu, Bapak, dan Pak Parman pun masih mendengar suara gamelan itu sampai detik ini. Sudah, kita berangkat sekarang, kata Bapak. Pak Parman membantu Bapak membawa tas bambu yang berisi ayam cemani. Sebelum pergi, Bapak berpesan padaku dan pada Ibu untuk tidak keluar rumah. Dan kalau nanti 2 orang yang dimaksud nenek itu datang, entah siapapun mereka dan bagaimanapun wujud mereka, maka kami diwajibkan untuk menghentikan kata-kata mereka. Hentikan pada kata gudik. Bapak memperingatkan sekali lagi. Pak Parman menatap kami. Boleh aku cerita tentang itu? Ia berkata. Dan sebelum Bapak maupun Ibu mempersilakan, ia sudah melanjutkan ucapannya. Bungkus itu, artinya kain kafan, kematian. Kalau sampai yang mereka ucapkan berhenti di kata bungkus, maka nanti seluruh kampung ini akan mengalami kematian yang mengerikan. Tapi kalau gudik, penyakit koreng. Kamu tahu dari mana? Tanya Ibu. Dari temanku, jawab Pak Parman. Namanya Yanto, abdi dalam keraton. Lanjutnya. Yanto tiba-tiba cerita tentang makhluk halus yang mengucapkan kata-kata itu. Mereka berasal dari Taman Sari. Makhluk halus yang meminta sajen dalam bentuk nyawa. Pak Yayat, dahulu kala sudah diperingatkan oleh orang yang memesan sesajennya. Tapi Pak Yayat meremehkannya. Bapak mengangguk, memahami cerita Pak Parman, lalu bertanya. Jadi, lelembut yang berbicara bungkus dan gudik itu memiliki niat buruk? Ya, salah satunya, jawab Pak Parman. Salah satu di antara demit-demit yang merugikan warga. Seperti mereka yang membunuh ayam-ayam kita. Karena tidak hanya satu penguasa di Taman Sari yang menyerang warga. Tidak hanya ada satu kerajaan demit di sana. Selanjutnya, Bapak dan Pak Parman berangkat pada pukul 6:15. Mereka berjalan kaki membawa lampu minyak. Berhimpitan dengan rombongan jin dari Laut Kidul. Menurut Bapak, mereka tidak banyak bicara selama di perjalanan. Hanya beberapa saja yang berbicara. Dan mereka berbicara seperti manusia, memakai bahasa manusia, dan bersuara sama seperti manusia. Hanya saja kulit mereka sangat pucat. Bapak menggambarkan suasana perkampungan Taman Sari yang penuh sesak itu seperti pasar malam, tapi hening dan dingin. Tidak ada warga yang berani keluar, tidak satu pun. Bapak dan Pak Parman melewati gang yang berseberangan dengan deretan kios penjual peralatan batik yang digunakan warga untuk mempercepat perjalanan menuju bangunan tingkat di Taman Sari. Semakin dekat ke Pulau Cimiti,
Suara denting gamelan, sinden, dan suluk sang dalang terdengar semakin nyaring. Tidak ada tempat untuk Bapak dan Parman menyingkir dari rombongan makhluk-makhluk itu. Jalanan penuh sesak. Bapak merasa seperti sedang berada di antara kerumunan manusia. Sajian pertama di gerbang Carik. Bapak berbisik pada Pak Parman yang sejak tadi diam ketakutan. Maka, mereka berbelok ke arah barat, melewati rumah-rumah warga yang sunyi. Lampu-lampu di perkampungan yang mereka lewati, hanya beberapa yang dihidupkan oleh pemilik rumah. Tapi tidak terdengar suara apa-apa sekalipun itu yang berasal dari radio. Sementara Bapak dan Pak Parman menuju gerbang Carik, aku dan Ibu berdiam di rumah. Sesekali aku menengok jendela, memastikan lagi, apakah ada kejadian menakutkan selain kedatangan makhluk-makhluk itu? Jadi, aku mondar-mandir. Di luar, bangkai-bangkai binatang masih bertebaran. Tapi para makhluk halus yang berlalu lalang melewati jalur di depan rumah kami tidak menggubrisnya. Sebenarnya, kenapa binatang-binatang itu dibunuh? Siapa yang membunuh mereka? Detik demi detik berlalu. Kami menunggu suara mereka yang memperdengarkan kata-kata bungkus dan gudik. Namun, belum kunjung tampak kehadiran mereka. Aku memastikan lagi, menunggu lebih lama, melihat ke arah jendela. Ada perubahan terjadi. Kereta kuda dan penunggang kuda sudah tak lagi terlihat. Tapi, ini yang benar-benar membuatku sangat gelisah sekarang. Kepergian mereka digantikan dengan kedatangan makhluk-makhluk buruk rupa, berpakaian compang-camping. Mereka bergerak seperti hewan kelaparan, lalu dengan rakus memakan bangkai-bangkai binatang yang tersebar di seluruh penjuru pasar. Jumlah mereka awalnya sedikit, tapi hanya dalam waktu singkat menjadi tak terhitung. Sebagian ada yang melompat di atap-atap rumah. Aku berlari memeluk Ibu dan memberitahu apa yang terjadi di luar. Ibu membekap mulutku agar tangisanku tidak didengar oleh makhluk-makhluk tersebut. Hampir setengah jam kami diam di dalam rumah. Tapi kadang Ibu memberanikan diri menengok ke jendela untuk memperhatikan sekitar. Menunggu sosok yang dimaksud si nenek. Beberapa kali Ibu melihat keluar, makhluk-makhluk itu masih rakus memakan bangkai. Ya, aku juga sesekali ikut melihat. Bangkai-bangkai binatang itu nyatanya semakin berkurang. Hanya tersisa tulang belulang yang kini berserakan di seluas penjuru pasar. Kapan makhluk-makhluk itu pergi? Pikirku. Dan kapan dua orang yang dimaksud nenek itu datang? Aku ingin semua lekas berakhir. Kami masih menunggu kedatangan mereka, sedangkan Ayah dan Pak Parman telah memasuki gerbang Carik dan disambut dengan bunyi gamelan, sinden, juga kelakar seorang dalang yang gagah. Tampaknya wayang sudah benar-benar mulai dimainkan. Atau paling tidak, tokoh-tokoh utama dalam pewayangan itu sudah ditancapkan ke layar kelir. Gerbang Carik yang biasanya kosong, dengan dinding-dinding dingin dan berlumut, kini telah berubah menjadi gerbang istana yang segalanya berlapis emas. Ayah dan Pak Parman secara langsung telah memasuki bagian taman sari yang hidup di dunia lain. Lantai yang mereka pijak, setiap jengkalnya memendarkan kilau kemewahan kerajaan Jawa yang agung. Di mana-mana terlihat para abdi istana, berlalu lalang, lelaki maupun perempuan. Semua rupawan. Mereka mengenakan pakaian yang dilapisi perhiasan yang tak terkira harganya. Bapak dan Pak Parman terus berjalan, mencari petunjuk kemana seharusnya mereka meletakkan sajian itu, dan kepada siapa. Mereka menemukan sebuah lorong gelap, yang segera mengantar mereka ke anak tangga tinggi. Mereka terus mengikuti jalur itu. Dayang-dayang istana masih hilir mudik. Beberapa dari mereka hanya melirik Bapak dan Pak Parman. Tak seorang pun yang berbicara. Alih-alih menawarkan bantuan atau hanya sekedar memberi tanda kemana
sesajennya harus diserahkan. Ketika mereka berdua menapak di pertengahan tangga, ada keanehan yang terjadi. Sesajen yang dibawa Bapak dan Pak Parman sudah tidak seperti bentuk aslinya. Sekarang yang mengisi keranjang-keranjang bambu itu adalah potongan-potongan emas, berlian, dan segala macam jenis batu mulia. Tas yang mereka bawa menjadi sangat berat. Pak Parman berbisik pada Bapak, "Kita harus bagaimana sekarang?" Bapak menggeleng, tegang, dan ia tidak lagi bisa berpikir apa yang harus ia lakukan. Pada saat itu juga gong ditabuh keras sekali. Tangga itu bergetar. Bapak dan Pak Parman saling berpegangan agar tidak tergelincir. Mereka terus berjalan menghabiskan anak tangga itu. Sampai tempat di sekeliling mereka berubah seutuhnya menjadi sebuah ruangan yang sangat luas. Bapak dan Pak Parman berteriak ketakutan. Bagaimana tidak? Di hadapan mereka kini adalah sebuah singgasana emas yang sedang diduduki oleh sesosok raksasa berkulit merah yang bertaring. Di sekeliling raksasa itu berdiri sekitar 10 dayang yang sangat cantik. Semua menatap Bapak dan Pak Parman, menatap tajam, seolah-olah mereka terganggu dengan kedatangan manusia di istana mereka. Raksasa itu, dengan pakaian layaknya seorang raja Jawa yang sangat kuat, bergerak dari singgasananya. Ia membungkuk, lalu menggeram. Bapak tiba-tiba memiliki inisiatif untuk meletakkan bambu yang ia bawa di kaki makhluk itu. Diikuti Pak Parman. 2 orang dayang datang menyambut. Dalam gerakan aneh dan kaku, mereka mengeluarkan satu demi satu isi tas bambu yang tergeletak di lantai. Tapi pada saat itu segala macam batu mulia di dalamnya kini kembali lagi menjadi bungkusan-bungkusan daun pisang yang berisi kembang 7 rupa. Benar dugaan Bapak, bahwa emas dan berlian itu hanya jebakan. Apabila Bapak tergiur untuk memilikinya, maka ia tidak akan bisa pulang. Dayang itu kemudian menyerahkan sesajen yang tersisa di dalam tas. Wajahnya sangat cantik namun janggal. Kulitnya pucat sekali. Ia mengacungkan telunjuknya ke arah sumur gemuling, kemudian menempelkan telunjuknya ke mulut. Ia seperti memberi kode penting, entah apa itu, yang diartikan Bapak sebagai perintah untuk menyerahkan bungkusan sesajen dengan mulut tertutup. Tidak berbicara. Sang raksasa bergerak lagi, tangannya yang sebesar pepohonan itu meraih sebungkus sesajen yang ukurannya perlahan mengikuti besar tubuh makhluk itu. Dengan kedua matanya yang merah menyala, ia menatap Bapak dan Pak Parman secara bergantian. Suaranya menggemuruh dari dalam dada yang tebal dan berbulu. Bapak dan Pak Parman seketika menundukkan kepala, tidak berani menatap lebih lama. Gong berbunyi lagi, lebih kuat. Semua dinding bergetar. Bunyi denting gamelan, sinden, dan semua yang berkaitan dengan gunting pewayangan tiba-tiba senyap. Seketika Bapak dan Pak Parman menyadari bahwa mereka telah dipindahkan ke muka gerbang Carik yang sesungguhnya. Bangunan yang pada hakikatnya adalah reruntuhan bebatuan berlumut. Angin malam menerjang kuat. Sinar bulan mengguyur ribuan pejalan kaki yang berduyun-duyun memasuki gerbang, tapi ada beberapa rombongan yang menuju ke arah pulau Cemeti, tempat pagelaran wayang diadakan. Istana megah itu hilang entah kemana. Di dalam tas, tinggal tersisa 2 bungkus bunga sesajen dan seekor ayam cemani. Untuk ayam cemani itu sendiri akan diletakkan di pulau Cemeti bagian atas. Bapak melanjutkan perjalanan. Sekarang mulai terlihat para pedagang makanan, seperti sate, bakso, jagung rebus. Tapi mereka semua bukan manusia. Beberapa yang Bapak saksikan, para pedagang itu tidak memiliki tubuh yang utuh. Sekitar 2-3 sosok tak berkepala memikul dagangan mereka sambil memukuli kentungan kayu. Pak Parman tidak berani menengok ke kanan kiri. Dia menatap lurus ke depan.
Ia dan Bapak tidak berbicara sampai di area Sumur Gemuling. Bangunan itu adalah lorong bawah tanah yang sangat dalam dan luas, yang dibangun menggunakan batu alam yang kokoh. Seharusnya, Sumur Gemuling tetap sebagai situs tua yang tak terawat dan dipenuhi dengan reruntuhan sewaktu Bapak dan Pak Parman menuruni tangga utamanya. Tapi kini ia menjelma menjadi istana yang bernuansa serupa dengan istana di Gerbang Carik. Tak bisa dipungkiri lagi, cahaya gemerlapan dari pantulan dinding-dinding emas memenuhi ruang pandang Bapak dan Pak Parman. Lantai keperakan mengiringi langkah Bapak dan Pak Parman. Sepanjang perjalanan mereka memasuki bangunan inti, tidak terlihat para pelayan istana. Tidak ada siapa-siapa. Kosong melompong. Kecuali hanya suara perempuan tua yang bernyanyi, seperti sinden. Tapi tidak berasal dari arah pagelaran wayang. Bapak dan Pak Parman sempat berhenti melangkah. Takut bukan main. Kemegahan istana ini tidak membuat mereka merasa aman. Tapi sudah tidak ada waktu lagi, pikir Bapak. Mungkin saat ini jarum jam sudah menunjukkan angka 9. Bapak dan Pak Parman berbelok ke kanan, menyusuri lorong pendek. Di ujung lorong itu, mereka dihadapkan dengan ruangan hampa yang sangat amat luas. Di tengah area ruangan itu terdapat semacam mimbar tanpa atap. Dan di sana berdiri sesosok makhluk yang begitu tinggi. Barangkali ia setinggi pohon kelapa, memakai gaun putih. Sosoknya tidak begitu jelas, bergerak di atas tanah. Kadang juga ia berputar di tempat. Ia bernyanyi dan terus bernyanyi. Dan semakin dekat, suara yang ia perdengarkan terdengar menyerupai ratapan wanita tua yang kesepian. Bapak buru-buru meletakkan sesajen di antara gaunnya yang melambai di atas permukaan tanah. Tidak ada sepatah kata pun yang diucapkan Bapak. Ia memberi aba-aba kepada Pak Parman agar tidak berbicara. Sesuai yang diperintahkan Dayang di istana Gerbang Carik tadi. Pak Parman mematung, tidak bergerak, dan tampaknya ia juga tidak memperhatikan aba-aba yang diberikan Bapak. Kemudian, Bapak mundur 2 langkah setelah sesajen itu ia gulingkan lebih dekat dari jangkauan makhluk mengerikan tersebut. Tak lama kemudian, terdengar suara mirip kemretak akar-akar pepohonan tua dan sebidang wajah besar menyeruak dari dinding berbentuk lingkaran yang menjadi pembatas area. Wajah tua seorang wanita yang sulit digambarkan. Entah berapa ribu kerutan yang terdapat di antara mata dan mulutnya. Matanya hitam menyerupai lubang yang dalam. Mulutnya menganga, sesekali berkedut dan menutupi gigi hitamnya yang membusuk. Ia mendorong wajahnya yang sebesar manusia, menggunakan lehernya yang panjang ke arah Bapak dan Pak Parman. Ia terus bergerak, mengayun-ayunkan lehernya, sementara satu tangannya menggenggam sesajen pemberian Bapak. Tapi tidak seperti yang terjadi pada sesajen sebelumnya. Sesajen yang kini tengah berada di antara jemari panjang makhluk itu berubah menjadi kain putih dalam ukuran yang sama seperti gaun yang ia kenakan. Bapak dan Pak Parman terus memundurkan langkah mereka. Bagaimana caranya agar lebih cepat keluar dari Sumur Gemuling, sementara makhluk itu terus menjulurkan lehernya. Jadi, wajah besar makhluk itu mengikuti kemana Bapak dan Pak Parman bergerak. Sampai di dekat lorong menuju gerbang keluar, makhluk itu membuka mulutnya, kemudian memperdengarkan suara parau yang memekakan. Mungkin ia tengah mengucapkan sesuatu. Bapak bergerak mundur perlahan-lahan, pelan dan hati-hati. Karena ia tidak ingin membuat makhluk itu marah atau terkejut. Bapak bisa memperkirakan leher makhluk itu memanjang sampai ke tangga yang Bapak lewati tadi. Tapi, tiba-tiba Pak Parman menjerit ketika makhluk itu mengerjapkan matanya yang sebesar pintu. Dan, tak disangka-sangka, Pak Parman berlari menaiki tangga menuju gerbang.
Benar dugaan Bapak, makhluk itu terkejut. Ia menjerit dengan suara sangat keras dan tak terkira. Lalu dengan mulutnya yang berukuran sama besarnya dengan gerbang sumur Gemuling, ia menelan Pak Parman. Selagi makhluk itu menarik mundur wajahnya, Bapak berjalan menjauh dengan gerakan yang lebih pelan dari sebelumnya. Beberapa meter lagi ia sudah sampai ke gerbang. Pada saat itu, ketika wajah makhluk tersebut menghilang dari pandangan Bapak, sumur Gemuling kembali menjadi seperti aslinya. Bangunan tua yang tak terawat. Sesampainya di luar, Bapak berlari secepat mungkin menuju pemandian putri. Di dalam lariannya, ia menangisi Pak Parman yang mati di hadapannya, mati mengenaskan dimakan oleh setan tua. Bapak akhirnya sampai di gerbang terbuka yang menampakkan pemandian para putri raja. Tapi tempat itu tidak berubah. Masih sama seperti tempat pemandian putri yang ia kenali. Tidak terlihat dayang, prajurit, maupun tanda-tanda kemegahan istana Jawa. Bahkan, tidak ada para pejalan kaki ataupun makhluk-makhluk yang berlalu lalang di sana. Tempat itu sepi, seperti tertidur dalam kesunyian dan kegelapan yang panjang. Wajah bulan di langit berseri-seri di balik awan hitam. Bapak melanjutkan penelusurannya, mencari-cari tanda lain agar ia tidak melakukan kesalahan seperti Pak Parman. Terdapat sebuah bangunan persegi bertingkat di seberang, dan Bapak memasukinya. Ia berjalan lagi, melangkah lebih dalam ke sebuah lorong kecil yang sangat gelap. Hanya tinggal tersisa satu bungkus sesajen di dalam tas bambu. Bapak terus mencari dan mencari apapun yang menunjukkan tempat di mana sesajen itu harus diletakkan, melewati kolam pertama, lalu kolam kedua. Dan pada kolam terakhir, Bapak melihat seorang kakek tua berdiri di sebuah batu persegi. Ia mengenakan pakaian kerajaan Jawa serba hitam dengan jari keemasan dan tampak sangat bersahaja. Bapak yang setengahnya merasa bersyukur mendatangi si kakek sambil sesenggukan. "Temanmu sudah mati, Wan," kakek berkata. Raut wajahnya terlihat sedih. Bapak mendekat lagi ke sisinya dan berhenti di hadapannya. Kakek kemudian turun dari batu persegi itu, lalu berbicara lagi. "Kemari kan sesajennya." Bapak menyerahkan sebungkus sajen itu, dan kakek melempar benda tersebut ke permukaan air kolam yang hitam dan gelap. "Jangan ada yang mati lagi," ujar kakek. Bapak masih menangis, napasnya menjadi sesak dan berat. "Kau tahu, Wanto," ujar kakek, "sajen-sajen itu akan menjadi pelengkap keperluan hidup para penguasa Taman Sari selama 20 tahun. Tapi, karena temanmu melakukan kesalahan sehingga dia menjadi tumbal, maka mereka akan meminta tumbal yang sama, yaitu nyawa manusia, setiap satu suruh." Bapak memandang wajah kakek yang kelam, lalu menyeka air mata dan berkata, "Apakah kakek juga mendapat tugas menyerahkan sajen seperti saya?" "Tidak persis seperti itu," jawab kakek. "Aku membantu manusia yang kupilih untuk menyerahkan sesajen. Tempat ini seharusnya terlihat sebagai istana di matamu. Tapi aku lebih cepat datang kemari sebelum kau datang. Aku dan penguasa tempat ini sudah berbicara cukup banyak. Lihat di belakangmu." Bapak memutar tubuh ke belakang, mengikuti arah telunjuk kakek, dan melihat dua kolam pemandian di sana diselimuti api. Makhluk-makhluk hitam legam, bertubuh api yang tak bisa digambarkan bagaimana mengerikannya, keluar dari kolam-kolam itu, berjalan merangkak seperti laba-laba. Setiap benda yang mereka sentuh terbakar. Apapun itu, semuanya menjadi api. Segalanya tampak merah menyala. Api yang melahap tempat itu secara perlahan mulai merambat sampai di tempat bapak dan kakek berada. Di bangunan tua itu, kata kakek, menunjuk gedung tinggi di seberang kolam pertama. Ada seorang Raja Banaspati yang berkuasa. Dia sangat jahat. Aku langsung datang kemari, Wanto.
begitu temanmu mati terbunuh di sumur gemuling, karena kau tidak akan bisa menghadapi raja itu seorang diri. Setelah ini, kita temui penguasa Pulau Cemeti. Bapak berusaha menghentikan tangisannya, kemudian berkata pada kakek, "Seperti apa penguasa Pulau Cemeti, Kek?" "Dia yang paling kuat di sini. Para prajuritnya akan menjebak manusia dengan pilihan bungkus atau gudik, berharap manusia akan memilih kata bungkus. Dibungkus sama artinya dengan dibungkus kafan atau mati. Selanjutnya, Bapak mengikuti kemana kakek berjalan. Bapak sudah pasrah. Seluruh tubuhnya dibasuh peluh. Tidak ada daya apapun lagi untuk mempertimbangkan hal lain selain menuruti instruksi kakek. Tak lama kemudian, mereka sampai di perkampungan, kembali ke jalan tadi. Dan di sana suasana semakin ramai. Pagelaran wayang semakin heboh. Suara sang dalang menggelegar, menyebar ke seluruh penjuru, diiringi gamelan dan nyanyian para sinden. Kakek membawa Bapak menuju ke anak tangga panjang yang terhubung ke Pulau Cemerti. Benar-benar menyerupai pasar malam. Semua yang hadir di sana melakukan aktivitas yang sama dengan manusia. Para pedagang makanan semakin bertambah jumlahnya. Mungkin ini sudah mendekati jam 12 malam. Pikir Bapak yang berjalan menunduk dan merasakan sekujur tubuhnya lemas. Langkah demi langkah, suara dalang dan gamelan kian nyaring. Sesekali, Bapak mengintip sekitar, memperhatikan makhluk-makhluk pucat tersebut berjalan beriringan dengannya. Sampailah mereka di puncak Taman Sari. Layar kelir dibentangkan di antara dua dinding atap batu berbentuk limas. Jelas di sana tampak Pak Harmo memainkan wayang-wayang hitam tanpa celah. Haryo duduk di belakang Pak Harmo, membantu Pak Harmo mempersiapkan wayang-wayang yang akan digunakan, yang tersimpan di peti kayu. Bapak nyaris tak berkedip, karena di samping kanan dan kiri panggung itu berbaris makhluk-makhluk buruk rupa. Mata mereka sebesar telur ayam, dengan mulut yang sangat lebar, dan telinga mereka lancip bagaikan tanduk. Mereka mengenakan pakaian Jawa pada umumnya, tapi tampak lebih lusuh dan compang-camping. Lalu, di sekitar makhluk-makhluk buruk rupa itu, terdapat sebuah bangku singgasana. Sesosok makhluk yang sangat amat kurus, dengan rambut panjang kasar berwarna putih mendudukinya, dan berpakaian serupa dengan para pengawalnya. Di tangannya terdapat pedang panjang yang ujungnya ditancapkan ke tanah. Dengan mata besarnya yang bulat, ia memperhatikan Bapak dan kakek. Mulutnya menyeringai ketika kedua tamunya itu sampai di hadapannya. Ia mengangkat satu tangannya yang membawa pedang, lalu seketika sang dalang berhenti bersuara, gamelan pun dihentikan. Semua senyap, tak bersisa. Hanya terdengar bunyi angin yang mendengung di antara malam yang dingin dan mencekam. Kakek berjalan menuju singgasananya, kemudian berlutut dan memberitahu kalau sesajen sudah dibawa sesuai dengan permintaan. Tapi makhluk itu tidak menjawab. Matanya yang besar ia arahkan kepada Bapak. Sungguh, tidak ada yang bergerak selain ia sendiri. Tidak ada yang berani. Bapak terutama tak lagi punya nyali untuk mengangkat wajahnya. Makhluk itu mengangkat lagi pedangnya, dan kemudian ia mengeluarkan suara melengking yang serak. Bapak jelas mendengar ia mengucapkan kata bungkus, lalu gudik. Kakek berdiri, kemudian memutar badannya ke arah Bapak. Lalu bertanya pada Bapak, "Kau pilih bungkus atau gudik?" Bapak menjawab dengan suara gemetaran dan sangat lirih, "Gudik." Semua mata tertuju pada Bapak. Tak terkecuali mereka yang berada di panggung, baik itu Haryo maupun Harmo. Mereka berdua menatap Bapak dengan ekspresi sedih namun penuh harap. Sudah pasti mereka berdua tidak menginginkan hal-hal yang lebih buruk terjadi. Kakek menoleh lagi ke arah Bapak. Dan ia memberitahu Bapak bahwa Raja telah menyetujui permintaan Bapak.
Tapi keputusan itu bisa dilaksanakan jika pilihan bungkus dan gudik yang diucapkan dua prajurit kerajaan Pulau Cemeti berhasil dihentikan oleh seorang manusia pada kata gudik. Kita tunggu mereka datang, kata kakek pada bapak. Semoga ada yang berhasil memilih gudik. Sekarang, harapan berada di tangan ibu dan aku. Jika kami gagal, maka berakhir sudah semuanya dalam nestapa yang mengerikan. Pukul jam 12 malam tepat, aku memberanikan diri keluar. Situasi sudah berbeda. Jalanan sepi dan kosong, tidak terlihat lagi makhluk-makhluk aneh yang melintas. Baru beberapa menit lalu, para pemakan bangkai itu pergi. Para tetangga belum kunjung terlihat. Yang aku dapatkan di jalanan pasar hanyalah tulang belulang yang tersisa dari bangkai-bangkai binatang. Ibu menghampiriku. Kepalanya menoleh ke kanan kiri. Kami tidak merasa tenang meskipun gangguan jin terhenti. Apapun itu, tak terkecuali gending, gamelan, dan suara dalang. Ibu berbisik di telingaku, menyuruhku untuk menajamkan pendengaran, karena ibu mengaku bahwa ia mendengar suara dari kejauhan. Aku berkonsentrasi, mencoba menangkap suara yang dimaksud ibu. Benar, samar-samar aku mendengar suara. Tidak seperti laki-laki maupun perempuan, lebih menyerupai suara kuda, melenguh, dan sumbang. Dengan tekad yang tersisa, aku dan ibu menunggu makhluk-makhluk pemilik suara itu datang. Atau setidaknya, agar kami bisa mengetahui di mana keberadaan mereka. Hampir 10 menit kami menunggu, dan suara itu semakin jelas. Menakutkan. Sekujur tubuhku merinding. Suara itu lebih pantas dimiliki seekor binatang. Bungkus! Teriak mereka secara bersamaan. Gudik. Seketika kami tercengang. Dua sosok makhluk setinggi tiang-tiang listrik memasuki gerbang pasar. Mereka berjalan membungkuk, mengenakan pakaian Jawa yang sudah usang. Mereka memiliki sepasang mata bulat dan besar yang sesekali mengerjap, berwarna merah tua, sedangkan mulut mereka sangat lebar. Langkah-langkah mereka besar. Mungkin mereka menghabiskan sekitar 5 meter setiap satu langkah. Ibu menggandengku dan membawaku berlari mengejar makhluk-makhluk itu. Ibu menyahut gudik setiap kali mereka menyebut dua kata itu. Aku tidak ingin mengganggu konsentrasi ibu, sehingga aku memilih diam. Aku yakin ibu harus tetap menyebut kata gudik sampai kedua makhluk itu berhenti berjalan. Atau, kalau memungkinkan, mereka menengok ke arah kami. Tapi tidak. Mereka terus berjalan, dan ibu terus berlari mengejar mereka. Memasuki gerbang Pulau Cemeti yang disambut dengan tangga panjang, ribuan makhluk pucat menunggu, membuat semacam barisan rapi, membawa lampu minyak sebagai alat penerangan. Tapi, kuakui, raut wajah mereka tampak ketakutan, dan tak satu pun dari mereka yang berani menatap mata makhluk jangkung raksasa di depan kami. Memasuki tangga utama, aku mendengar mereka, para jin pejalan kaki itu membisikkan kata gudik kepadaku. Tapi ibu masih belum menyerah. Ia tidak berhenti meneriakkan kata gudik. Makhluk-makhluk itu menaiki tangga tempat pagelaran wayang diadakan. Dengan susah payah ibu menggandengku, merangkulku, agar aku tidak terpeleset. Betapa terkejutnya aku ketika kami sampai di puncak Taman Sari. Bapak berdiri di antara makhluk-makhluk yang serupa dengan dua makhluk ini. Sesosok lagi makhluk yang sama, duduk di kursi batu, menghunuskan pedang di tangan. Kakek memperhatikan kami. Aku sempat bertatapan dengan makhluk yang membawa pedang itu, dan jika aku boleh menilai, ia jauh lebih mengerikan dibandingkan semua prajuritnya. Lalu, ia menatap ibu, berharap ibu membuat kesalahan. Aku berhenti tepat di samping ayah, ketika ibu, untuk terakhir kalinya, meneriakkan kata gudik.
dan kedua makhluk itu terdiam. Sang raja berdiri dari singgasananya. Dengan tubuhnya yang sangat tinggi, ia mengawasi sekitar, menatap satu demi satu siapapun yang ada di dekatnya. Ia menerima sesajen ayam cemani yang diberikan Bapa, lalu membuat gerakan seperti bertepuk tangan, tapi hanya sekali. Dan kemudian, semua kegiatan yang berhenti berjalan kembali. Panggung itu hidup lagi. Segalanya tidak lagi sunyi. Para pengunjung dari Laut Selatan mulai berani berbicara dengan suara yang lantang. Ibu berlari ke arah kami, dan kemudian memelukku sambil menangis. Aku berpikir, inilah alasan kakek datang, agar tidak terjadi lagi musibah besar yang akan merenggut ribuan nyawa manusia. Aku tidak bisa membayangkan apabila kakek dan istrinya tidak memberitahu kami. Tapi aku tidak melihat di mana Pak Parman. Aku tidak melihatnya berdiri di dekat Bapak. Pagelaran wayang itu selesai pada pukul 3 dini hari. Kami tidak menonton sampai selesai. Setelah ayam cemani diterima oleh sang raja, kami pulang ke rumah. Besoknya, seluruh kampung Taman dilanda wabah koreng. Dan warga berduka atas kematian Pak Parman yang jasadnya tidak ditemukan. Wabah itu berlangsung selama seminggu, tapi kami sekeluarga tidak terkena dampaknya sama sekali. Teror itu hilang seiring dengan berjalannya waktu, dan entah berapa puluh tahun lagi, para penguasa Taman Sari akan menagih sesajen yang sama. Berapa puluh tahun lagi kakek mencari manusia yang bersedia membantunya untuk menyelamatkan nyawa penduduk. Beberapa tahun kemudian, kami mendapat surat. Pengirimnya menuliskan nama Nyakra Suma. Isi surat itu menjelaskan bahwa kakek dan nenek berasal dari istana Ratu Kidul. Mereka berterima kasih kepada kami. Ya, mereka bukan manusia. Mereka dipekerjakan Ratu Kidul untuk mengawasi wilayah area Keraton Yogyakarta. Bertahun-tahun setelah kejadian itu, Wati menjadi anak yang pendiam. Dia dibesarkan oleh pemikiran-pemikiran yang penuh dengan kekhawatiran. Di usia remaja, Wati mencoba menyalurkan bakatnya dengan menyembuhkan orang-orang yang sakit dengan cara memijat. Dia menekuni profesinya sebagai tukang pijat selama 15 tahun, hingga jalan hidupnya berganti lagi. Memasuki babak-babak baru setelah dia menikah dengan suaminya, seorang pemuda asal Palembang. Rumah sempit di Taman Sari yang dia huni hingga usia 34 tahun. Laku terjual setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Pantang bagi Wati untuk kembali lagi ke Taman Sari. Akhirnya kita sampai di penutup kisah ini. Saluran gaib akan kembali lagi dengan kisah-kisah nyata lainnya yang akan mengisi malam-malam panjang. Kami mengucapkan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe sebagai dukungannya agar channel ini terus berkembang. Jangan sungkan jika Anda punya cerita-cerita mistis yang pernah kalian alami sendiri atau mungkin dialami oleh orang-orang terdekat Anda. Silakan kirim di email yang tertera di kolom deskripsi. Kami akan menayangkannya. Salam damai bagi semua makhluk Tuhan.